Syakir masih terdiam di tengah hujan. Adiba sudah tidak ada lagi di hadapannya. Syakir masih enggan beranjak dari keberdariannya. Mi, gimana nih? Umi gak nyamperin Adiba? Tanya Fadel. Biarkan saja dulu. Mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan waktu untuk sendiri. Nanti kalau memang keadaannya sudah memungkinkan, kita sama-sama bergerak ya. Setidaknya bergerak untuk menghibur keduanya. Ya Mi. Ngomong-ngomong, Gilang mana? Belum kesini juga dari tadi. Tim hijau tomatnya saling memandang, lalu kompak mengangkat bahu. Sesudah menghubungi Dipa, Gilang berniat kembali. Namun dia melihat Adiba yang basah kuyup sedang menangis dengan posisi badan menyender. Gilang menghampirinya. Dib, kok lu di sini? Udah selesai ngomongnya sama Syakir? Adiba tidak menjawab. Air matanya terus berkeluaran. Dib, gue tahu Dib perasaan lo saat ini. Tapi Dib, lo jangan nyakitin diri sendiri. Kebahagiaan ada di depan lo. Lo tinggal raih. Gak bisa Lang. Gue gak bisa bahagia kalau ada yang terluka karena gue. Gilang malah tersenyum mendengarnya. Dib, gak akan ada lagi yang merasa tersakiti kalau lu dan Syakir sama-sama. Lo akan tahu nanti Dib. Gilang meninggalkan Adiba, membiarkan perempuan itu memikirkan perkataannya. Apa maksud Gilang sebenarnya? Batin Adiba. Gilang kembali ke tempat Umi dan Ijo Tomat berada. Ini dia si Gilang. Dari mana lu? Tanya Wafi. Ada urusan sebentar. Syakir mana? Tuh, jawab Amir sambil menunjuk Syakir. Gilang tadi ketemu Adiba Mi. Adiba lagi nangis kejer tuh, ucap Gilang santai. Udah biarin untuk Adiba, biar dia jadi urusan Umi ya. Kalian samperin saja tuh Syakir. Hujannya udah agak reda. Nanti ajak dia ke ruang tamu ya. Siap Mi, ucap tim hijau tomat. Uminya Adiba berjalan ke tempat Adiba berada. Tim hijau tomat dan Gilang menghampiri Syakir. Kir, sabar ya. Mungkin ini belum saatnya. Gue yakin akan ada saatnya nanti lo dan Adiba bisa sama-sama, ucap Amir. Dan lo gak usah galau lagi Kir. Insya Allah ada jalan, ucap Fadel. Yoi, ketika kita sudah ikhtiar dan pasrah kepada Allah, insya Allah jalan akan terbuka Kir, ucap Amir. Syakir tersenyum, Gilang juga tersenyum. Dia lalu menepuk bahu Syakir. Tenang Kir, setelah ini insya Allah ada titik terang buat lo, ucap Gilang. Syakir tersenyum. Mereka akhirnya pergi ke ruang tamu. Tak lupa Syakir ganti baju dulu. Kebetulan ada baju di mobilnya. Barulah dia ke ruang tamu. Dib, Umi boleh ngobrol? Tanya Uminya setelah menyuruhnya ganti baju. Ya boleh atuh Mi. Adiba minta maaf ya Mi, kalau Adiba tadi tiba-tiba pergi. Uminya tersenyum. Iya, Umi ngerti. Tapi harusnya kamu minta maafnya ke Syakir, karena tadi kan kamu lagi ngomong sama Syakir. Iya Mi, Adiba akan minta maaf. Nah gitu dong. Sekarang kita ke ruang tamu. Mereka ada di sana. Adiba mengangguk dan mengikuti Uminya dari belakang. Syakir tersenyum melihat keriuhan tim hijau tomat menghiburnya, dan juga Gilang yang tak henti-hentinya memberi semangat. Lalu keriuhan itu tiba-tiba berubah menjadi keheningan ketika Adiba dan Uminya datang. Lalu mereka dikejutkan kembali dengan sosok yang
sedang mengetuk pintu. Siapa tuh yang ngetuk pintu? Tanya Fadil. Jawab Afi. Bentar ya, Umi cek dulu. Gak usah Mi, gak usah. Biar Gilang aja, dia tamu Gilang Mi. Semua terheran dan bertanya-tanya, membiarkan Gilang membuka pintu. Assalamualaikum. Dipa. Semua terheran dengan kehadiran Dipa. Keadaan yang tadi serius kini berubah menjadi horor. Maksudnya lebih serius. Dipa dan Gilang tersenyum kepada mereka semua yang di hadapan. Serius amat? Emang ada hantu ya? Kaget banget kayaknya, ucap Diva. Tidak ada yang menjawab. Dipa tersenyum, lalu berjalan menghampiri Umi Adiba dan mencium tangannya. Lalu dia memeluknya. Umi, maafin Dipa ya. Maafin Dipa karena udah nyakitin anak Umi. Padahal anak Umi gak tahu apa-apa. Dan kita juga baru kenal Mi. Tapi aku udah berani nyakitin anak Umi. Dan sesungguhnya bukan Adiba yang menjadi penghambat kebahagiaan Dipa, tapi Dipa sendiri. Meski terkejut, Uminya Adiba membalas memeluknya. Adiba di sana memperhatikan tak percaya. Dipa mengerti keheranan Adiba. Dia pun menghampirinya lalu memeluknya. Adiba masih diam tak percaya. Syakir dan tim Ijo Toma terheran, sedangkan Gilang tersenyum. Dib, maafin gue ya. Gue sadar sekarang kalau apa yang gue lakuin itu salah. Dan kini lo gak perlu lagi jauhin Syakir. Insya Allah gue udah ikhlas kok. Seseorang telah menyadarkan gue Dib tentang arti cinta, bahwa cinta itu adalah perasaan tulus yang tak bisa dipaksakan. Maafin gue ya Dib. Sekarang lo harus raih bahagia lo. Kebahagiaan lo udah di depan mata Dib. Adiba menangis haru lalu balas memeluk Dipa. Kini tidak ada rasa kesal dari Dipa untuk Adiba. Mereka telah jadi teman yang baik. Dip, kalau boleh tahu siapa orang yang buat lo gini? Tanya Adiba. Tuh, yang tadi bukain pintu. Semua orang memandang Gilang. Pria dengan ketulusan itu kini tersenyum. Dia tadi nelpon gue, marahin gue, nyeramahin gue, inilah, itulah. Pokoknya ribet dah. Dan dia minta gue buat kesini, buat nyelesain dan minta maaf sama lo. Semuanya tersenyum. Adiba begitu bahagia. Dia bersyukur Allah telah memberikan teman seperti Gilang. Syakir dan Ijo Tomat merangkul Gilang. Benar-benar teman sejati ya lu. Gak mudah nyari teman kayak lu, Lang, ucap Fadel. Lang, thanks ya, ucap Syakir. Gilang hanya balas tersenyum. Lalu Adiba menghampiri Syakir dan meminta maaf padanya atas sikapnya selama ini. Semoga lu bisa maafin gue ya, Kir. Syakir tersenyum. Untuk seorang bidadari, tak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Alhamdulillah, yang penting semua masalah sudah kelar ya. Alhamdulillah, ucap semuanya termasuk uminya Adiba. Kebahagiaan meliputi mereka. Hari yang sangat bahagia. Jadi gimana Dib? Lu mau? Mau apa? Tanya Adiba terheran. Syakir menyiapkan alisnya. Hari Kamis, tanggal 2. Adiba cengengesan, tak bisa menahan senyumnya.
Hei, kamu yang manis, aku diterima nggak? Iya, diterima apa maksudnya? Tanya Adiba sambil cengengesan tak bisa menahan tawanya. Tanggal 2 bulan Juli. Lamaran pujangga yang siap menikahi. Ya. Adiba tersenyum. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Tim Ujotoma, Gilang, Dipa, dan uminya. Mereka ikut bahagia melihat dua insan ini kembali seperti semula. Adiba menarik nafas. Yang serius pasti bawa orang tua ke rumah, jawabnya. Mereka yang ada di situ tersenyum dan suasana riuh seketika menggoda mereka berdua. Umi merestui kan? Tanya Syakir. Insya Allah, kalau Adiba setuju, Umi ikut deh. Ada apa lagi nih buat hari Kamis tanggal 2. Hei, kamu yang manis, besok aku akan bawa orang tua.